sini saya Zulfatania Firdausi, NIM 2018-111-2024. Di sini saya akan menjelaskan dan mencontohkan simulasi mengajar pada kelas 10 materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, yang pertama pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita tetap sehat dan semangat walaupun di masa pandemi ini. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa telah selesai. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form yang telah Ibu sediakan. Berikut link absensi di bawah ini. Oke anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi fungsi, komposisi, dan fungsi inverse. Nah, dulu waktu SMP, kalian pernah belajar mengenai tentang fungsi atau nama lainnya pemetaan. Nah, sekarang lebih kompleks. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelumnya, ada yang masih ingat definisi fungsi itu seperti apa? Lalu, siswa pun menjawab, fungsi adalah pemetaan setiap anggota himpunan, Bu. Iya, benar sekali. Definisi fungsi adalah setiap anggota domain mempunyai tepat satu pasangan anggota kodomain. Nah, dalam suatu fungsi ada istilah domain, kodomain, dan range. Bisa dijelaskan apa itu domain, kodomain, dan range? Lalu, saya Bu. Iya, Zulhanifah, bisa dijelaskan apa itu domain, kodomain, dan range? Lalu, siswa pun menjawab, domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan, dan range itu daerah hasil. Wah, benar sekali Zulhanifah. Kalian bisa melihat ada gambar diagram panah ya. Nah, gambar 1 dan 2 adalah fungsi, di mana setiap satu domainnya memiliki tepat satu pasangan. Sedangkan gambar yang ketiga dan keempat itu bukan fungsi, karena ada anggota domain yang mempunyai lebih dari satu pasangan, ataupun ada yang tidak punya pasangan. Oke, setelah kita flashback sebentar mengenai fungsi, selanjutnya kita memasuki materi fungsi komposisi. Definisi fungsi komposisi adalah penggabungan operasi pada dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi baru. Operasi komposisi fungsi dinotasikan dengan 0 O kecil dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, misal nih membuat es melon. Yang harus disiapin apa? Ada melon, kemudian di blender jadi jus melon, kemudian didinginkan jadi es batu rasa melon. Jadi penggabungan dari dua operasi. Ada yang bisa memberi contoh lain dari fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari? Lalu siswa pun menjawab, sebuah lempeng emas yang dapat dibentuk menjadi berbagai perhiasan, Bu. Iya, benar sekali jawaban dari Lydia. Nah, diagram panah ini bisa mewakili komposisi fungsi ya, hasilnya berupa fungsi komposisi. Nah, di situ ada X yang dipetakan ke Fx ya, kemudian Fx dipetakan ke Gfx. Nah, artinya apa? Di situ ada G bundaran F, artinya G bundaran F itu sama dengan Gfx. Nah, di sini perhatikan, fungsi komposisi Gfx, maka Fx-nya ini adalah domain dari Gx. Baik, langsung masuk ke contoh ya. Misal, di sini ada barang mentah yang dioperasikan melalui mesin satu, di mana mesin satunya berupa operasi fungsi Fx sama dengan 2x min 3. Nah, setelah itu akan menjadi barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini dioperasikan ke mesin 2 berupa Gx sama dengan 3x kuadrat min 4. Kemudian, menjadi barang siap pakai. Maka fungsi komposisi dari Gx itu adalah apa? Yaitu dikomposisikan. Lihat di situ. G bundaran Fx sama dengan Gfx. Artinya apa? Fx-nya itu menjadi domain dari Gx. Jadi G 2x min 3 yaitu fungsi Gx 2x min 3, x-nya diganti Fx. Ingat ya, karena Fx-nya menjadi domain dari Gx. Kemudian di sini 3 2x min 3 kuadrat min 4 sama dengan 3 2x min 3 kuadratnya ini diselesaikan menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9 min 4.
Lalu hasilnya 12x kuadrat min 36x plus 27 min 4. Lalu disederhanakan menjadi 12x kuadrat min 36x plus 23. Seperti itu. Baik, Ibu sekarang kasih contoh soal lagi. Coba dikerjakan ya anak-anak. Diketahui fx sama dengan 2x plus 5, gx sama dengan 3x min 4. Tentukan g bundaran fx. Ibu beri waktu 5 menit. Lalu siswa pun merespon, saya izin menjawab ya Bu. Ya silakan Adila. G bundaran fx sama dengan gfx sama dengan 3fx min 4 sama dengan 32x plus 5 min 4 sama dengan 6x plus 15 min 4. Lalu hasilnya adalah G bundaran fx sama dengan 6x plus 11. Seperti ini Bu. Iya benar sekali Adila. Nah, di sini ada rumus komposisi dua fungsi. Ada G bundaran fx sama dengan gfx, di mana fx adalah domain dari G. Lalu ada f bundaran gx sama dengan fgx, di mana gx adalah domain dari f. Lalu ada rumus komposisi tiga fungsi. Di sini kita bisa mengkomposisikan minimal dua fungsi, bisa 3 dan bisa lebih. Nah, di sini kita hanya mempelajari sampai 3 fungsi saja. Nah, di rumus komposisi 3 fungsi ini ada G bundaran F bundaran Hx sama dengan GFHX. Lalu ada juga F bundaran G bundaran Hx sama dengan FGHX. Gimana pengerjaannya? Lah, pengerjaannya itu nanti dari belakang. Misal nih, yang G bundaran F bundaran Hx sama dengan GFHX. Nah, pengerjaannya itu dari belakang. Hx itu domain dari F. Lalu FHX itu domain dari G untuk G bundaran F bundaran Hx. Lalu yang F bundaran G bundaran Hx sama dengan FGHX itu Hx domain dari G, lalu GHX domain dari F untuk F bundaran G bundaran Hx. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 sifat komposisi fungsi. Yang pertama, tidak komutatif. Nah, tidak komutatif ini maksudnya, komutatif itu kan kayak A plus B sama dengan B plus A, seperti itu kan. Nah, tidak berlaku pada sifat komposisi fungsi ini karena F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Jadi hasilnya berbeda. Lalu yang kedua bersifat asosiatif. Nah, artinya apa? Artinya itu misal nih kita ada komposisi 3 fungsi. Nah, kita bisa selesaikan G bundaran H-nya dulu atau kita bisa selesaikan F bundaran G-nya dulu, maka hasilnya pun sama, yaitu F bundaran G bundaran H. Lalu yang ketiga, memiliki fungsi identitas yang bernotasikan IX sama dengan X. Kenapa X? Karena X sama dengan Y, yaitu yang nilainya sama. Lalu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F itu sendiri. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Lalu anak-anak pun merespon, belum ada Ibu. Oke, selanjutnya kita memasuki materi fungsi inverse. Nah, bisa dilihat di sini ada diagram panah di mana X dipetakan ke Y melalui operasi fungsi F. Nah, fungsi inverse itu seperti apa? Fungsi inverse itu kebalikannya. Jadi, Y dipetakan ke X melalui operasi fungsi inverse. Nah, yang awalnya X ini domain dan Y ini kodomain atau range. Nah, kalau fungsi inverse itu, Y-nya itu bisa jadi domain dan X-nya itu kodomain atau range. Seperti itu. Nah, ini contoh simpelnya. Ada domain ABC, A dipetakan ke 3, B dipetakan ke 1, dan C dipetakan yang kedua. Nah, kalau fungsi inverse-nya itu dibalik. Jadi 1, 2, 3 itu merupakan domain. Dibalik, yang awalnya kodomain jadi domain. Lah,
fungsi inversnya jadi 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke C, dan 3 dipetakan A. Jadi kebalikannya seperti itu. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, tentukan f inverse dari x dan f inverse dari 9. Penyelesaiannya, fx itu sama dengan y. Bisa ditulis y sama dengan 2x plus 3. Lalu 3-nya pindah ruas ke kiri menjadi y min 3 plus 2x. Lalu 2-nya pindah ke kiri juga menjadi y min 3 per 2 sama dengan x. Atau bisa ditulis x sama dengan y min 3 per 2. Lalu ubah variabel x sama dengan f inverse dari x dan y sama dengan x, sehingga f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Nah, kalau semisal mencari inverse, kita harus mencari x-nya dulu. Seperti itu. X-nya apa? Lalu selanjutnya mencari f inverse dari 9. Nah, tinggal diganti atau disubstitusikan x-nya. Jadi nilai dari f inverse 9 substitusi x sama dengan 9 ke fungsi inverse. F inverse 9 sama dengan 9 dikurangi 3 dibagi 2 sama dengan 9 dikurangi 3 itu 6, dibagi 2 sama dengan 3. Maaf, itu ada yang salah. Ya, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Atau ada yang kurang jelas? Lalu ada siswa yang bertanya, Bu, saya mau tanya, untuk sifat yang terakhir, kenapa kok dibalik, Bu? Apa jika tidak dibalik, hasilnya berbeda? Apakah dari anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Hani? Untuk jawaban dari pertanyaannya Hani, jawabannya iya berbeda. Karena balik lagi tadi kan sifat fungsi komposisi itu kan tidak komutatif. Jadi kalau dibalik itu hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Oke, ada lagi anak-anak? Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Hani. Kalau tidak ada, Ibu kasih tugas ya untuk deadline pengumpulan dikumpulkan paling lambat minggu depan. Tugasnya adalah kerjakan pada halaman 37 sampai 38 nomor 1 sampai 5. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini melalui WhatsApp Group. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini ya, anak-anak. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi mengajar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.